Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 16 Februari 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Sadarlah, Bertobatlah. Firman Tuhan terambil dalam Kisah Rasul 3 ayat 11-13 dan ayat yang ke-19. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut dengan serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian ini itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa dari kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita yang telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu diampuni." Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ingin belajar kebenaran firman Allah dan hidup kami pun dengan kesadaran dan penuh dengan pertobatan, karena kami sesungguhnya pendosa yang seringkali lupa kami sedang berbuat dosa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kisah tentang khotbah Petrus di serambi Salomo adalah kelanjutan di mana Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh. Kalau kita melihat pada ayat yang ke-19 dikatakan, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Dosa apa pada bagian ini? Kita melihat dosa yang dilakukan oleh umat Israel, dikatakan bahwa Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Petrus mengingatkan akan dosa nenek moyang Yahudi, bahwa mereka sudah menyalibkan Kristus yang tidak bersalah di depan Pilatus. Sementara Pilatus berpendapat bahwa ia tidak bersalah, ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak, ayat 14 dikatakan, yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikian juga ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini, yaitu siapa? Si lumpuh yang disembuhkan dan bisa berjalan. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikianlah Allah telah menggenapkan apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantara nabi-nabinya, yaitu Mesias yang diutusnya memang harus menderita dan tersalib. Sampai titik ini kita melihat bagaimana mungkin seseorang yang telah seseorang yang telah diberikan, katakan, semua anugerah manusia seluruh dunia ini, anugerah keselamatan melalui Kristus, tindakan perbuatan dosa apa kemudian disebutkan sehingga harus sadar dan bertobat, yaitu menyalibkan Sang Juru Selamat, menyalibkan Mesias, menyalibkan Tuhan, menyalibkan Raja di atas segala raja, menyalibkan satu pribadi yang terbaik, terindah, maha agung, maha mulia, yaitu Kristus sendiri di dalam ketritunggal Allah Tritunggal yang kita imani dan yang kita percayai. Lalu apa yang dikatakan? Ada sebuah perbedaan. Petrus dan dikatakan dalam firman Tuhan dan Yohanes, bukan kami, engkau tidak perlu terheran-heran melihat kami, menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa dan kesalehan kami. Tidak demikian. Tetapi karena Kristus yang engkau salib, karena Kristus yang engkau serahkan kepada Pilatus untuk disalibkan, karena Kristus yang engkau pakukan, karena Kristus yang engkau sesah, karena Kristus yang menderita, karena Kristus yang engkau cambuk, karena Kristus yang engkau pakaikan mahkota berduri di atas kepalanya. Karena itulah semuanya. Tentu peristiwa bagaimana penyaliban Yesus tidak akan kita lakukan saat sekarang. Namun sesungguhnya ada tindakan-tindakan melawan Tuhan, mengkhianati Allah, menutup dan kemudian menghina sumber kebaikan yang telah memberkati kita. Bukankah tindakan-tindakan itu masih kita lakukan sampai saat ini? Apa bentuk daripada seseorang yang kemudian tidak setia kepada Allah, bahkan menyalibkan Tuhan yang kesekian kalinya, yaitu perbuatan dosa. Sewaktu kita memang tidak menyalibkan Yesus, tapi kita berbuat dosa lagi, melakukan perkara yang sama, berulang-ulang, yang melukai hati Tuhan, melukai juga sesama, merusak anggota keluarga, mengkhianati teman. Semua perbuatan dosa itu adalah membuat Yesus
Diminta Yesus untuk kembali naik ke salib dan untuk disalibkan kesekian kali. Seyogianya seseorang yang mensyukuri tentang anugerah dan kasih Tuhan yang sudah bagaimana Yesus sudah tersalib di atas kayu salib. Kita tidak akan bawa kembali Yesus ke atas salib dan dipakukan berulang-ulang. Kalau kita hidup dalam kebenaran, kalau kita hidup dalam kekudusan, kalau kita hidup memberikan seluruh hidupnya menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Bukan mengisi dan memakai hidup untuk perbuatan-perbuatan dosa duniawi. Engkau mau merangkul seluruh isi dunia, tapi engkau kehilangan nyawamu. Engkau kehilangan keselamatan. Engkau kehilangan pengampunan penebusan yang disediakan oleh Kristus kepada engkau. Tapi engkau tolak, engkau tidak terima apa yang terjadi pada akhirnya. Maka siksaan, kesusahan, kesulitan, penderitaan, kematian kekal, siksaan api, itu akan dekat melekat pada kita. Dan tatkala jalan yang kita sudah tempuh itu salah, maka kita tidak ada lagi, katakanlah, untuk hidup mundur kembali. Kalau kita sudah meninggal, semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Dengan cara demikianlah, jangan engkau berkata bahwa perbuatan dosa nanti berhenti, bertobat, menjadi orang baik, menjadi anak Tuhan yang baik nanti saja kalau sudah tua. Tetapi firman Tuhan berkata, semenjak mudalah, dari mudalah seperti Timotius, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam budimu, dalam imanmu. Ditunjukkan oleh siapa? Oleh Timotius. Bagaimana dengan kita? Apa yang kita lakukan sepanjang umur kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita? Apakah hidup dalam kebenaran? Atau kita seperti orang-orang Israel, seperti ahli Taurat? Kedatangan Yesus bukan kita sembah, bukan kita syukuri, tetapi justru kita salibkan untuk kesekian kalinya. Dengan cara demikian, mari sahabat seperjalanan kita berjuang untuk sadar dan bertobat. Aja ada kelalaian, kesalahan. Tapi bagi mereka yang memang bebal, aku tidak salah, aku tidak berdosa. Kamu saja yang menilainya demikian. Tetapi kalau itu dosa memang di hadapan Allah yang kita sadari, kita tahu. Kita sudah jauh dari Tuhan, kita sudah menyalibkan Tuhan, kita sudah menjual Tuhan yang kita percaya dengan perbuatan kehidupan yang melawan kebenaran firman Allah. Maukah pada saat ini engkau berkata, aku sadar ya Tuhan, aku bertobat ya Tuhan, dan aku mau berjuang untuk membalikkan seluruh kehidupan kami sehingga dalam kehidupan yang benar, yang kudus, kehidupan yang memberkati, kehidupan yang membuat terang di dalam kegelapan, kehidupan yang mengharumkan nama Tuhan dan bukan membusukkan hidupmu sendiri. Sehingga kebusukan itu membuat engkau mengalami, katakanlah, seluruh sakit, penyakit mental, kerohanian, karakter yang rusak karena kita tidak mau taat kepada Allah. Dengan demikian, biar kita boleh belajar, kita boleh menjadi pribadi yang sadar dan bertobat untuk semua perbuatan dosa kita. Dan biarlah Tuhan yang dimuliakan lewat hidup kita. Jaga mata kita, jangan sampai berdosa, melihat yang salah. Jaga telinga kita, jangan sampai kita lebih suka mendengarkan suara-suara kata-kata gosip. Jaga juga mulut kita, supaya kata-kata yang keluar dari kita adalah kata-kata berkat. Bukan kata-kata kutuk, bukan kata-kata yang merugikan orang lain. Biarlah kita menjadi pribadi yang setiap hari sadar. Baiklah kita menjadi pribadi setiap hari bertobat dari semua kesalahan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman yang kami pelajari. Kami mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan sedang berharap mendoakan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan waktu dan cara Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.